Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, saya Maria Yosefina Hoar SPD, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri Bikomi Nilulat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Hamsanwadi. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara luring di kelas 11 SMA Negeri Bikomi Nilulat dengan materi teks cerpen. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdiri untuk berdoa. Kita minta berkita untuk kita doa pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. ya Tuhan, puji dan syukur kami berikan ke depan hadirat-Mu. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepada-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Dan dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk. Terima kasih kepada kita yang sudah menuntun kita doa pada pagi hari ini. Oke, baik, anak-anak. Mari kita berdiri. Kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air. Kita semua berdiri untuk menyanyikan lagu ini. Silakan duduk kembali. Terima kasih, Bu. Baik, Ibu mau mengecek kehadiran kita hari ini. Apakah hadir semua hari ini? Bergita ada? Ada, Ibu. Gracela? Ada, Ibu. Berarti hari ini semua Hadir. Ibu harapkan semoga Anda tetap sehat, tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, baik anak-anak, ada yang masih ingat materi kita sebelumnya? Materi kita sebelumnya tentang apa? Nilai-nilai kehidupan yang kita miliki. Mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam Cerpen. Berkaitan dengan materi kita hari ini, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang menganalisis unsur-unsur pembangun dalam sebuah teks cerpen. Ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Baik, kita lihat adik. Kompetensi dasar kita hari ini yaitu menganalisis
hari ini. Nah, manfaatnya adalah memberikan pendidikan, mengarahkan kita untuk menanamkan nilai-nilai yang ada di dalam rangkaian sebuah cerita yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah manfaat dari kita mempelajari materi kita hari ini. Baik, mari kita luruskan otot-otot kita, menghasilkan agar kita tidak jenuh dalam pembelajaran kita hari ini. Mari kita speaking dulu. Kita tabung semangat. Baik, itu adalah salah satu speaking untuk kita menambahkan motivasi dan semangat kita dalam pembelajaran kita hari ini. Oke, baik. Mari kita mendengarkan, mengamati sebuah cerpen. Judulnya tentang perjuangan seorang ibu. Anda mencermati, mengamati video tersebut, kemudian Anda membuat pertanyaannya berdasarkan video cerpen yang Anda amati dari tayangan ini. Baik, itu adalah sebuah cerpen tentang perjuangan seorang ibu. Anda sudah mengamatinya? Sudah. Berarti kira-kira Anda membuat pertanyaan berdasarkan video cerpen yang telah Anda amati. Cerpen perjuangan seorang ibu. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Kita beri aplaus dulu. Yang berikutnya, siapa lagi yang membuat pertanyaannya? Silakan. Bagaimana pandangan kamu mengenai tema yang diangkat dalam cerpen? Ya, bagus sekali pertanyaan yang Anda sampaikan. Berdasarkan hasil pengamatan Anda tentang apa cerpen? Perjuangan seorang ibu. Baik, dari cerpen ini, kira-kira amanat apa, pesan apa yang Anda ambil dari cerpen ini? Kita sebagai seorang anak harus menghargai dan menyayangi orang tua kita selagi ia masih ada. Baik, kita harus selalu menyayangi kedua orang tua kita selagi mereka masih ada di bumi. Baik, itu adalah amanat yang diambil dari hasil pengamatan berdasarkan cerpen yang ada. Oke, baik anak-anak, mari kita membentuk kelompok untuk mendiskusikan materi kita itu tentang unsur-unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari sebuah cerpen. Silakan Anda membentuk kelompoknya. Seperti biasa ibu, kami sudah di kelompok. Oh, seperti biasa, Anda sudah duduk berkelompok. Ya, kami sudah membentuk kelompok. Ibu akan bagikan LKPD-nya untuk kamu diskusikan bersama. Baik, petunjuknya ada di LKPD tersebut.
kompetensi yang diharapkan, yaitu menganalisis unsur intrinsik dan unsur eksplisit dari sebuah cerpen. Yang kedua, baca atau simak cerpen yang ada dalam video YouTube. Sebagai materi pendukung atau bahan pendukungnya ada buku literaturnya. Silakan Anda menggunakan literatur yang ada untuk mengerjakan LKPD-nya itu kan? Baik, 20 menit dari sekarang diberi waktu untuk berikan kelompok, diskusi kelompok. Baca literaturnya dan nantinya untuk mengisi LKPD-nya. Siap, Bu. Bukunya ada di sini, literaturnya silakan membuka buku untuk mengisi LKPD-nya. Dalam diskusi kelompok, Ibu akan memberikan penilaian, penilaian sikap. Penilaian sikap ada dalam berkelompok, yaitu sikap percaya dirinya, tanggung jawabnya, dan disiplin. Jawabannya di buku yang ada ya. Ada buku bahasa Indonesia di situ. Silakan digunakan untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Siap, Bu.
Tema adalah ide dan gagasan yang mengetahui satu kedua, tokoh dan ketawahan. Tokoh adalah orang yang berperan kemudian tokoh adalah penggambaran pola atau Jangan lupa waktu 5 menit lagi kita presentasinya. Kerja mendengarkan materi yang ditayangkannya.
Baik, waktunya sudah pas untuk kita akhiri diskusi ya. Semua sudah? Sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Baik. Silakan Anda maju untuk mempresentasikan hasil diskusi Anda. Kita mulai dari kelompok berapa? 3, 2, 3. Kita mulai dari kelompok 3 ya. Ya, Ibu. Baik, kita beri kesempatan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jangan lupa langsung dikeratunnya. Selamat pagi, Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri, saya persilakan. 1. Analisis unsur intrinsik capek. Sekian hasil diskusi kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada kelompok lain untuk bertanya, maksimal pertanyaan setiap kelompok 1 pertanyaan. Dari kami kelompok 1. Apa perbedaan antar tema dan judul? Dari kelompok 3, kedua, bagaimana pandangan kamu mengenai tema yang diangkat dalam cerpen tersebut?
menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana pandangan kamu mengenai tema yang diangkat dalam cerpen Perjuangan Seorang Ibu? Pandangan kami terhadap tema yang ada dalam cerpen tersebut, kehilangan kasih sayang seorang ibu. Apakah dapat kami terima? Iya, terima. Dari kelompok 2 yang bertanya, apa menurut dari cerpen tersebut? Bisa diulang pertanyaannya? Apa menurut dari cerpen tersebut? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa perbedaan antara tema dan judul? Tema merupakan pemikiran yang mendasari karangan yang akan disusun. Sementara judul adalah nama atau istilah yang digunakan untuk buku, bab, berita, atau lainnya. Apakah jawaban kami diterima? Iya, terima. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa amanat dari cerpen tersebut? Amanat dari cerpen tersebut adalah kasih sayang seorang ibu akan selalu diingat dan dikenang selalu. Aku dan batu itu berdua saja. Aku duduk di atasnya dan sama sekali tidak berniat mengajukan pertanyaan. Ia tetap pendiam dan aku yakin bahwa sekarang ia pun sama sekali tidak berminat berbagi perasaan denganku karena tidak lagi mampu menguasai kosakata bahasa. Apakah jawaban kami diterima? Iya, terima. Inilah hasil diskusi kami kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasilnya dengan sangat baik. Sekali lagi kita beri aplaus kepada mereka. Berikut kelompok 2 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi, teman-teman dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri saya persilahkan. Yang pertama, analisis unsur intrinsik cerpen tentang batu di pekarangan rumah. Yang pertama, tema dalam cerpen tersebut yaitu kehilangan seorang ibu yang selalu setia, berbagi perasaan dan kasih sayang. Nilai moral yaitu waktu aku masih kecil ada sebuah batu agak besar terletak di salah satu sudut belakang pekarangan rumah kami. Inilah hasil diskusi kami. Selanjutnya saya berikan kepada kelompok 1 dan 3 untuk bertanya. Inilah satu kelompok satu pertanyaan. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2.
Bagaimana pandangan kamu